Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SD proses, tentang order to cash proses. Oke, so kita akan mulai dari screen SAP Easy Access di sini. Oke, kemudian kita akan masuk ke menu untuk membuat size order dengan T-code-nya adalah VA01. Oke. Kemudian order type-nya adalah OR. Kemudian di bagian sini kita harus memasukkan yang namanya size areanya, size organization, distribution channel, dan division. Tapi karena kita tidak tahu size areanya apa, maka kita cek dulu ya dari material yang akan digunakan. Maka kita akan mengecek di material master dengan T-code-nya adalah MM03. Oke, sekarang kita akan masuk ke display material di sini. Oke, kalau misalnya material code, Anda tahu material code-nya, maka Anda tinggal masukkan, Anda misalnya tinggal mengganti dengan kode Anda. Sorry, ini. Kalau Anda tidak tahu, maka kita akan mencari ya. Misalnya, misalnya kita akan cari material description-nya adalah misalnya diketahui deluxe touring. Oke. Masukkan kode saya 004 di sini ada, jangan lupa ada star. Oke, kalau yang material description di depan belakang, kalau yang material hanya di depannya saja ya, hanya depan saja. Oke, kemudian start search. Oke, maka saya bisa pilih misalnya saya mau pakai yang deluxe touring black. Oke. Sudah dapat material code-nya, kemudian enter. Kemudian masuk ke view sales organization data. Oke, kemudian enter. Kemudian cek di sales organization-nya ini. Oke, gunakan yang either US East atau US West. Jangan gunakan yang Germany ya. Gunakan yang ini US East misalnya. Saya pakai yang US East. Double klik. Kemudian enter. Oke, yang perlu dicek adalah ini akan divisionnya apa sih? Oke, jadi sales organization, distribution channel, dan division. Oke, divisionnya ini bisa berbeda-beda. Jadi bisa saja BI, bisa saja misalnya ada aksesoris. Oke, bisa juga cross division. Jadi tergantung dari tipe division apa yang akan digunakan di sini. Oke, maka kita kembali ke create size document yang T-code VA01 tadi, order type-nya OR, size organization-nya masukkan sesuai dengan yang di sini. Oke, size organization-nya UE00, distribution channel-nya wholesale, dan division-nya sesuai dengan yang di sini tadi ya, ini BI, maka saya juga akan masukkan BI. Oke, kemudian enter, maka sekarang kita akan masuk ke screen create standard order. Oke, create standard order, kemudian kita coba cari customer-nya. Oke, sorry saya ulang, jadi masukkan customer di sold to party ini, kita masukkan customer, klik di search, kemudian pastikan filter kita adalah yang judulnya customer per sales group, atau di sini adalah per sales group. Oke, customer per sales group dengan sales organization, distribution channel, dan divisionnya memang sudah sesuai. Sesuai dengan yang tadi kita masukkan di awal ya. Kemudian masukkan search term Anda, misalnya 004, search. Oke, kemudian Anda bisa pilih yang mana, misalnya saya pilih yang Big Apple, ini bebas ya customernya.
Oke, ship to party-nya tidak usah diisi karena nanti dia otomatis akan berisi sama dengan sold to party. Kemudian masukkan customer reference, misalnya adalah sales, misalnya sales exam. Oke, kemudian di bawah kita akan masukkan materialnya. Oke, materialnya Anda bisa cari manual dengan klik yang tadi. Oke, kemudian kita cari yang SAS material by description. Oke, jadi masukkan tadi UE00 dengan material description-nya adalah deluxe touring. Oke, pilih yang punya Anda. Atau sebetulnya kalau mudahnya Anda bisa tinggal copy dari material yang sudah Anda punya tadi, yang sudah Anda cek di MM03. Oke, pastikan material code-nya sama ya, di XTR. Kemudian masukkan kuantitinya, misalnya saya kuantitinya, saya bikin 2 di sini. Oke, kalau sudah, jadi material, quantity, kemudian cek, berarti di sini harganya adalah 6.000 ya. Oke, save. Sampai muncul tulisan standard order 739 sudah di save ya, has been saved. Oke, untuk melihat detailnya, Anda bisa klik display di sini. Dan ini akan otomatis akan muncul SO yang terakhir Anda buat. Atau Anda juga bisa cek di VA03. Oke, di VA03 ini juga otomatis akan muncul, ini adalah nomor order Anda. Oke, Anda bisa masuk ke sini. Anda cek sold to party-nya 2004, net value-nya 6.000. Oke. Kemudian ada material, ada quantity. Kemudian Anda bisa cek di shipping, kapan akan di-deliver, tanggal 19, dengan shipping point-nya adalah MI00. Oke. Selanjutnya berarti sekarang kita akan lihat kalau kita masuk ke status overview. Oke. Lihat di document flow. Oke, lihat standard order yang kita buat tadi, SO-nya masih open, statusnya masih open ya. Oke, dan kita back. Oke, selanjutnya kita akan melakukan delivery order. Oke, delivery order itu kita bisa pakai tiket VL01N. Oke, shipping point-nya masukkan sesuai dengan yang ada di shipping ini tadi, masukkan yang MI00. Oke, masukkan MI00 di sini. Atau to be safe, kita pilih kayak di sini MI00. Oke, sesuai dengan yang di sini ya, MI00. Tanggalnya juga sesuaikan, di sini 19 November, maka di sini juga 19 November. Ordernya juga yang ini. Oke, kemudian Anda bisa klik enter. Maka akan masuk ke screen outbound delivery create overview. Oke. Kemudian Anda bisa kemudian masuk ke menu picking. Oke, Anda lihat di sini statusnya masih not yet picked, masih A. Jadi kalau saya cobain post goods issue, maka dikatakan delivery belum pick dan storage location-nya belum terdefine. Jadi akan ada error. Sehingga kita harus masukkan back, kemudian masukkan S-log-nya. Pilih yang finish goods.
Oke, kemudian masukkan pick quantity-nya sesuai dengan delivery quantity. Anda masukkan 2, kemudian Anda enter. Lihat sekarang statusnya sudah fully pick. Oke, nah harusnya setelah Anda masukkan pick quantity, Anda harusnya klik di post goods issue langsung. Oke, kalau Anda, jadi jangan cuman di save, karena kalau cuman di save, oke, maka outbound delivery-nya akan tercreate, tapi tidak ada, belum dilakukan accounting, belum dilakukan goods issue. Saya akan cobain ya. Jadi misalnya kalau saya save, oke, maka outbound delivery-nya terbuat. Oke, kemudian kita bisa cek lagi, masuk ke display SO. Oke, masuk ke display SO. Oke, lihat di document flow. Oke, SO-nya sekarang sudah berubah jadi completed, outbound delivery-nya in process, sudah ada picking request ya, karena tadi statusnya sudah C, sudah terpicking, tapi belum ada goods issue di bawahnya. Oke, maka yang perlu kita lakukan adalah kembali lagi ke outbound delivery ini. Oke, masuk dengan T-code VL0 to N untuk mengubah. Jadi sebenarnya kalau kalau Anda ingat dari awal gitu ya, kalau dari awal Anda nggak perlu mengikuti step ini gitu ya. Jadi kalau dari awal Anda create, langsung setelah masukkan pick quantity, Anda langsung post goods issue. Jadi nggak perlu save dulu baru post goods issue. Tapi kalau misalnya Anda kelupaan, maka Anda tadi misalnya nge-save duluan, sehingga kalau Anda cek ternyata belum dilakukan goods issue, maka Anda harus masuk ke step ini. Masuk ke T-code VL0 to N, masukkan nomor ODO-nya, kemudian di sini ada post goods issue. Oke, kalau ada post goods issue, maka status ini ya, outbound delivery-nya sudah di-save kembali. Dan kalau kita lihat di document flow, oke, saya back ya, saya coba lihat lagi. Oke, sekarang statusnya sudah bertambah ya, ada goods issue complete. Oke, sekarang next step-nya kita akan membuat billing, customer billing, dengan T-code-nya adalah VF01. Oke, di T-code ini lihat judulnya adalah Create Billing Document, di mana Anda harus memasukkan nomor delivery order-nya ya. Masukkan delivery order, kemudian Anda enter. Cek lagi customer code-nya, payer-nya sama, sudah sama. Net value-nya juga sudah benar, 6.000. Kemudian save. Oke, save sehingga dokumen billingnya sudah terbuat. Jadi kalau Anda mau lihat, Anda bisa klik display. Oke, billingnya sudah terbuat ya. Billingnya sudah terbuat. Tapi billing ini, karena tadi kita hanya save, oke, maka kalau saya lihat ini, coba ya, saya kembali lihat lagi statusnya. Oke, invoice, oke sudah ada invoice, kemudian accounting document, sorry, berarti ini sudah langsung ke clear ya, berarti tidak perlu melakukan post release to accounting. Oh, ini sudah langsung release to accounting. Oke, jadi Anda cek ketika selesai melakukan invoice, oke, Anda cek apakah accounting dokumennya ini sudah terbuat atau belum. Kalau accounting dokumennya sudah terbuat, maka oke,
Anda bisa lanjut ke next berikutnya. Tapi kalau misalnya accounting dokumennya ini belum ada, jadi misalnya baru invoice tapi tidak ada accounting document, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda masuk ke change billing. Oke, masuk ke T-code VF02. Oke, masukkan nomor billing yang tadi, kemudian klik release to accounting. Oke, jadi nanti ada tulisan the document already been passed to accounting. Oke, sehingga nanti accounting dokumennya akan muncul. Oke. Oke, tapi kalau kita lihat sekarang, accounting dokumennya sudah muncul, invoice sudah terbuat, accounting document sudah ada, tapi statusnya masih not clear, artinya customer belum bayar. Berarti sekarang kita akan lanjutkan ke pembayaran ya. Oke, berarti kita akan masuk ke /n, T-code-nya adalah F-28. Oke, masukkan dokumen date hari ini. Kemudian company code-nya US00, currency-nya USD, account-nya yang 100.000 ini fix, amount-nya adalah sesuai dengan yang tadi ada di billing ya, 6.000. Oke, jadi kalau Anda nggak yakin, Anda bisa cek di billing tadi berapa nilai dokumennya. Oke, Anda bisa pakai T-code display billing untuk ngecek. 6.000 ya. Oke, maka masukkan amount-nya 6.000. Kemudian account-nya adalah kode customer ini tadi. Payer 2004. Dan masukkan ke sini, kemudian enter. Oke, sudah muncul. Nih dokumennya sama ya. Yang muncul bukan nomor ini, bukan, kalau ini kan 413 adalah nomor invoice ya. Kalau yang di sini ini nomor accounting document. Jadi ngelihatnya dari sini. Yang ini accounting document 408 sama dengan yang ini 408. Kalau sudah sama, angkanya juga sama, maka Anda post. Oke, document already created. Jangan lupa screenshot ini. Kemudian kalau kita kembali ke VA03 ini, kalau kita lihat lagi ya, document flow-nya. Sekarang statusnya sudah clear. Okay, so that's all the process of order to cash. Thank you.